Hai teman-teman, welcome back my YouTube channel. Sebelum nonton, jangan lupa buat subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Nur Hapipah. Saya dari Prodi PPKN 2018 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Nadia Putri Sailendra, SPD, MPD. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai Listen Study. Sekarang kita akan bahas mengenai Listen Study. Apa sih Listen Study itu? Listen Study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran. Nah, secara kolaboratif dan berkelanjutan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning. Nah, Listen Study ini untuk membangun sebuah komunitas belajar. Nah, pada Listen Study ini ada tahap-tahapan. Tahap-tahap Lesson Study. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Pada tahap ini, tim Lesson Study yang terdiri dari guru-guru mata pelajaran yang sama membahas RPP bersama, merencanakan model pembelajaran yang akan digunakan di kelas yang sesuai dengan materi dan situasi kelas dan lain-lain. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, salah satu anggota tim Lesson Study masuk ke dalam kelas untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah dibahas saat rapat di tahap awal, serta anggota lain ikut masuk ke kelas untuk mengamati proses pembelajaran. Yang ketiga, tahap refleksi. Pada tahap ini, setelah proses pembelajaran berlangsung, tim Lesson Study kembali rapat, mengevaluasi hasil proses belajar pada tahap 2, dan semua tim Lesson Study membahas rencana untuk minggu depan. Kamu tahu gak sejarahnya Listen Study? Dari mana Listen Study berasal? Listen Study sudah berkembang di Jepang sejak awal 1900-an. Melalui kegiatan tersebut, guru-guru di Jepang mengkaji pembelajaran melalui perencanaan dan observasi bersama, yang bertujuan untuk memotivasi siswa-siswanya aktif belajar mandiri. Alasan mengapa Listen Study menjadi populer di Jepang karena Listen Study sangat membantu guru-guru. Walaupun Listen Study menyita waktu, tetapi guru-guru memperoleh manfaat yang sangat besar berupa informasi berharga untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Lalu, bagaimana Listen Study berkembang di Indonesia? Listen Study berkembang di Indonesia melalui IMSTEP, Indonesian Mathematics and Science Teacher Education Project, yang diimplementasikan sejak Oktober 1998 di UPI, di Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Negeri Malang. Kamu tahu gak apa sih tujuan dari Lesson Study ini dan apa kelebihan serta kekurangan dari Lesson Study ini? Yuk dibahas. Tujuan dari Lesson Study yaitu ke-1, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar. Kedua, memperoleh hasil-hasil tertentu yang bermanfaat bagi para guru lainnya dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang ketiga, meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inquiry kolaboratif. Kelebihan dan kekurangan dari Lesson Study. Kelebihannya yaitu dapat diterapkan pada semua kelas, dapat saling membantu meningkatkan hasil belajar, mendorong dan membantu guru dalam mengatasi permasalahan di kelas. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama, siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok, guru kesulitan dalam menentukan waktu untuk membuat perencanaan. Yuk kita simak video berikut ini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Sumpah Pemuda di kelas. Berdasarkan SOP, tentu saya akan masuk mengucapkan salam dan memperkenalkan anak-anak. Nah, lalu masuk ke materi, saya akan menggunakan materi ceramah. Lalu untuk mereview, saya akan menggunakan sistem poin. Nanti poin itu akan diakumulasikan kepada nilai. Nanti ketika review, mereka akan angkat tangan apa yang sudah mereka cerna ketika saya mengajar tadi. Jadi sistemnya seperti itu kira-kira untuk kelas hari ini mengenai Sumpah Pemuda. Di kelas hari ini akan ada Bu Anika Witasari yang akan menilai pembelajaran kita, jadi gak usah tegang ya. Gimana semua kabarnya, baik hari ini? Oke, kita absen dulu ya.
kali ini kita akan belajar mengenai Sumpah Pemuda. Minggu kemarin kita udah ngebahas tentang kebangkitan nasional kan ya? Udah ada yang tahu belum Sumpah Pemuda itu bunyinya kayak apa? Belum ya? Oke, Ibu jelasin. Kita mulai pelajaran ya. Jadi ada yang masih ingat pelajaran kemarin tentang kebangkitan nasional? Salah satunya kan ada organisasi yaitu Budi Utomo. Nah, dari Sumpah Pemuda ini awalnya dipelopori dengan Budi Utomo ini. Masih ingat nggak Budi Utomo itu apa? Budi Utomo itu adalah suatu organisasi kepemudaan pada zaman dulu ya, sebelum adanya Sumpah Pemuda ini. Jadi Budi Utomo ini didirikan pada tahun 1908 pada 20 Mei. Nah, Budi Utomo ini dia itu anggotanya itu pemuda-pemuda pada zaman dulu. Jadi ini tuh bergerak di bidang pendidikan. Awalnya ya begini, lalu mereka ini setelah ada Budi Utomo kan muncul Serikat Islam, Ispartis, Partai Nasional Indonesia dan sebagainya. Nah, ada yang namanya PPPI, ya. Itu tuh pengurus pemuda himpunan pemuda Indonesia kayak gitu. Nah dia, nah jadi semenjak ada itu banyak sekali organisasi kepemudaan. Nah itu berasal dari daerah-daerah Indonesia. Yang pertama ada Tri Korodamo. Nah, Tri Korodamo ini artinya 3 tujuan mulia. Nah, setelah adanya Tri Korodamo ini muncul Jong Java. Jong Java itu Jong Jawa ya, orang-orang Jawa. Jong Ambon terdiri dari pemuda-pemuda Ambon. Jong Batak terdiri dari pemuda-pemuda Batak. Nah, lalu mereka ini berkumpul jadi pemuda Indonesia. Nah, setelah ada pemuda Indonesia, PPPI tadi itu yang sudah dijelaskan sebelumnya membuat suatu kongres rapat besar istilahnya ya. Itu Kongres Pemuda namanya. Nah, Kongres Pemuda ini diadakan 2 kali. Bisa diingat, Kongres Pemuda ini diadakan 2 kali ya. Ada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Pada Kongres Pemuda 1 ini diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei pada tahun 1926. Nah, ketua pada Kongres Pemuda 1 ini yaitu Muhammad Tabrani. Ya, ingat-ingat, Kongres Pemuda 1 ini pada tanggal berapa tadi? 30 April sampai 2 Mei. Ya. Nah, ketuanya adalah Muhammad Tabrani. Lalu belum ada kesepakatan yang pasti penjelasan mengenai pemuda Indonesia ini. Walaupun sudah ada mengenai nasionalis, agamis dan sebagainya. Tapi ini udah didirinci, maka ada Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 ini dibentuk atau diadakan dalam 3 kali rapat. Ya, 3 kali rapat. Ini 3 bentuk yang berbeda. Nah, yang pertama itu dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, Kongres yang pertama pada tanggal 27
Sumpah Pemuda ini untuk kita. Nah, bisa diambil contoh sederhana, misalkan yang kelompok sama-sama itu juga bisa termasuk komitmen. Nah, lalu semangat belajar gitu kan, itu suatu semangat gitu buat pemuda Indonesia. Lalu ada nasionalis patriotisme juga, itu termasuk dalam komitmen atau dari pengimplementasian Sumpah Pemuda ini. Banyak lagi materi yang bisa kita. Ya, itu juga termasuk ke dalam komitmen pada Sumpah Pemuda. Nah, materi ini udah selesai ya, yang dijelasin. Dan Ibu akan mereview. Nah, gini caranya ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan dari Budi Utomo sampai komitmen kebangsaan. Nah, nanti kalian acungkan tangan ya ketika Ibu bertanya. Nah, ketika kalian menjawab itu akan diakumulasikan jadi nilai poin. Seperti itu ya. Oke, siap? Reviewnya sama kalian berarti ya. Ya. Ini hapus dulu, guys ya. Jadi rebutan ya. Jadi dapat poinnya diakumulasikan di dalam nilai. Oke, dalam pelajaran PPKN untuk materi Sumpah Pemuda kali ini. Oke, nanti ngaku terlebih dahulu nama-namanya. Nanti sebutkan nama ya. Oke, yang pertama dari materi tadi. Kapan didirikannya Budi Utomo? 20 Mei Ya. 1908. Iya, benar. Namanya siapa? Tenang, masih banyak. Yang kedua, organisasi kepemudaan daerah. Ya, namanya Jakia. Jakia. Bapak Darmo, PPPI, Menjapa, Jomangun. Iya. Terus masih ada nih pertanyaan. Kapan Kongres Pemuda 1 diadakan? Cinta. 30 April. Oke. Masih ada. Sekarang Kongres kedua kapan? Iya. Kalian ya? Oke, semuanya poinnya 1. Ini ada 1 poin penentu ya. Bonus. Siapa nih? Kata-kata, oke? Hasil dari Kongres kedua. Bunyi Sumpah Pemuda ketiga. Oh iya, kurang. Iya, boleh. Siapa namanya? Oke, udah ada poin, ibu udah megang nilai kalian dalam keaktifan belajar hari ini. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih. Kita cukupkan pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu? Apakah kelas saya hari ini mengenai Sumpah Pemuda sudah cukup efektif? Iya, sudah lumayan efektif dan murid-muridnya juga aktif. Berarti untuk pelajaran saya hari ini mengenai Sumpah Pemuda ini sudah cukup ya, tidak ada revisi. Untuk minggu depan materi selanjutnya kita akan bahas lagi bagaimana menurut Bapak. Ya, lebih baik. Gimana teman-teman? Udah dilihat video yang tadi? Jadi pada intinya listen study merupakan pembinaan terhadap profesi pendidik. Nah, listen study ini bukan merupakan model ataupun metode dalam belajar. Guru dalam listen study ini bebas menggunakan model ataupun metode belajar, asalkan sesuai dengan materi dan situasi kondisi permasalahan kelas. Dalam listen study ini tadi saya mengajar mengenai materi Sumpah Pemuda dan menggunakan metode ceramah. Kenapa ceramah? Karena materi dari Sumpah Pemuda itu kan merupakan sejarah, jadi saya menggunakan ceramah agar bisa menguasai kelas dan mereka memahami. Bagaimana untuk membangkitkan semangat mereka dalam mencerna ceramah saya tadi itu mengenai Sumpah Pemuda? Maka saya menggunakan sistem poin dalam mereview agar mereka jadi lebih semangat gitu buat menyimaknya tadi. Jadi sekian video dari saya mengenai listen study hari ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.